Hai semua, apa kabar? Di video kali ini aku lagi bikin nastar klasik. Ini ukuran 500 gram, jadinya 3 toples dengan ukuran yang lumayan besar. Ini isian nastarnya banyak banget, enak, manis, lembut banget. Pokoknya wajib banget dicoba. Gak usah lama-lama, kita bikin sama-sama. Pertama, aku pakai dari 250 gram margarin. Ini cuma 200 gram, nanti 50 gramnya aku tambah ya teman-teman. Tambahkan 60 gram gula yang sudah dihaluskan. Aku haluskan menggunakan blender. Tambahkan vanili bubuk dan ini kita aduk dulu menggunakan spatula sampai si gula dan margarinnya tercampur. Kalau sudah tercampur, nanti kita akan kocok menggunakan whisker sampai margarinnya menjadi lembut. Kalau teman-teman nggak mau capek, bisa menggunakan mixer ya. Nah, di sini aku menggunakan whisker aja, dikocok sampai margarinnya cukup lembut. Lalu tambahkan 50 gram susu bubuk, tepung maizena dan juga telur. Ini kita pakai kuning telur 2 sampai 3 butir sesuai besar kecilnya si telur ya, teman-teman. Nah, di sini aku pakai 3 butir kuning telur karena kuningnya terlalu kecil. Jadi aku pakai 3 ya. Kalau kuningnya agak besaran boleh pakai 2 aja teman-teman. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan 500 gram tepung terigu. Di sini aku pakai yang protein sedang. Kalau teman-teman mau pakai protein rendah atau kunci biru boleh aja ya. Masukkan secara bertahap sambil diaduk seperti ini. Kemudian masukkan sisa dari si tepungnya. Lalu ini kita akan aduk kembali sampai bahannya tercampur rata dan bisa dibentuk ya teman-teman. Kalau agak berat boleh kita ulenin dengan tangan. Pastikan tangan kita sudah dicuci dan bersih ya. Kita uleni secara perlahan, nggak usah terlalu ditekan ya teman-teman. Nah, kalau udah tercampur rata kayak gini, ini udah cukup. Dan bila terlalu kering, teman-teman bisa tambahkan minyak goreng supaya adonannya cukup lembab ya teman-teman. Nah, ini sudah cukup, ini sudah bisa dibentuk. Teman-teman bisa simpan dulu di dalam kulkas atau bisa langsung dibentuk. Nah, kalau aku bentuk aja di sini pakai sendok takar, ukurannya kurang lebih 1 sendok teh ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak ada sendok takar kayak gini. Nah, ini udah selesai aku bentuk semua. Untuk isiannya aku juga udah bulatkan. Ini aku pakai setiap selainya 2,5 gram ya. Atau teman-teman bisa disesuaikan dengan selera aja untuk isiannya. Kemudian lanjut, ini kita akan masukkan ke dalam bahan kulit dan kita bulatkan. Pastikan semua sisinya tertutup rapat ya, biar nanti pas dipanggang si selainya nggak bleber. Nah, ini dia hasilnya mulus banget ya teman-teman. Kemudian kita bisa ulangi kembali sampai semuanya habis, sampai semua diisi oleh selai nanas. Untuk loyangnya teman-teman bisa olesi dulu dengan margarin tipis-tipis aja ya teman-teman. Tapi di sini aku di awal lupa pakai margarin ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, nggak terlalu lengket. Kemudian untuk olesannya aku pakai dari 3 butir putih telur sisa dari adonan kulit nastar. Aku tambahkan dengan susu kental manis dan juga pewarna, jadi warnanya seperti ini. Kalau teman-teman mau si telurnya agak orange, teman-teman bisa ganti dengan pewarna kuning telur. Bisa dibeli di toko bahan kue ya teman-teman. Ini aku pakai bahan yang ada aja. Nah, ini juga udah selesai, hasilnya cantik. Tinggal kita panggang di suhu 150 derajat, api atas bawah selama 30 menit. Atau bisa menyesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 30 menit, ini kuenya udah mateng ya teman-teman. Udah aku masukkan ke dalam toples juga, jadinya 3 toples seperti ini. Ini baunya harum banget, ini nastar klasik ya teman-teman. Jadi nggak terlalu glowing, ini yang aku suka.
Dari tampilannya ini cantik ya teman-teman, bawahnya nggak gosong dan ini sangat renyah banget. Isian nastarnya selain nanasnya juga banyak banget, jadi puas banget buat makan nastar di rumah. Jadi teman-teman yang mau bikin nastar, coba ini pakai resep ini dijamin bikin ketagihan. Selamat mencoba, semoga resepnya bermanfaat ya.